Pagi rekan-rekan, kali ini kita ada di laboratorium PLC. Kita bersama salah satu narasumber yang merupakan dosen mengampu mata kuliah PLC. Kita bersama Pak Rizza yang nantinya kita akan bertanya-tanya sedikit materi atau instrumentasi K3 yang diterapkan di laboratorium PLC. Selamat pagi Pak Rizza. Selamat pagi Mas Rizky. Ya. Kita mungkin akan sedikit bertanya ya Pak ya, bahwa instrumentasi ketiga apa yang diterapkan di laboratorium PLC ini. Paling mendasar yang pertama saya bisa tanyakan adalah hal-hal apa saja Pak yang perlu kita terapkan untuk mengantisipasi bahwa sistem PLC yang nanti akan kita pakai itu aman dari kebakaran atau sengatan listrik Pak. Terima kasih. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi untuk menghindari terjadinya resiko yang berdampak pada K3. Yang pertama, kita di dalam trainer kit kita yang kita gunakan itu sudah diterapkan breaker. Jadi ketika ada arus singkat, maka semua rangkaian yang ada di dalam trainer kit tersebut akan aman. Jadi dan itu dampaknya juga kepada penggunanya. Yang berikutnya, kita juga melakukan penataan kabel yang rapi di dalam trainer kit tersebut. Yang berikutnya, kita juga menerapkan sistem grounding di dalam setiap instalasi dari lab yang ada di sini. Kemudian kita juga menyiapkan APAR di setiap ruangan lab yang ada di kampus ini. Selanjutnya, kita juga melakukan pemeriksaan dan pengujian rutin yang dilakukan dibarengi dengan ketika ada jam kuliah. Jadi seperti itu Mas. Ya, memang seperti yang biasa kita sebelum kuliah itu ada cek-cek alat dulu ya biasanya ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah mengenali yang tadi Bapak sebutkan bagaimana mengantisipasi. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi ketika suatu PLC yang kita gunakan itu terjadi suatu problem dan bagaimana cara pencegahannya? Baik, jadi cara identifikasi kerusakan dan sekaligus pencegahannya, yang pertama kita misalnya terjadi arus singkat ya. Itu kemungkinan identifikasi bahaya pertama itu arus singkat bisa terjadi. Nah, pencegahannya kita melakukan pemeriksaan rutin di kabel dan koneksi dari rangkaian yang ada di trainer kit itu, lalu juga menggunakan pelindung kabel dan pemutus arus listrik otomatis yang tadi kita sebutkan seperti breaker. Kemudian yang berikutnya, gangguan yang kedua biasanya akibat overload. Nah, untuk overload kita terapkan hal yang sama, kita pasang preheater dan juga sistem pendingin di MCB-nya tersebut. Yang berikutnya, ketika identifikasi berikutnya adalah gangguan lingkungan seperti air, debu yang tidak boleh berdekatan dengan listrik. Nah, untuk pencegahannya kita melakukan penempatan dari trainer kit tersebut di tempat yang jauh dari air dan debu. Yang selanjutnya juga biasanya juga udah masuk ke dalam pemrograman. Nah, kita juga adakan pencegahan untuk kesalahan di dalam sisi pemrograman atau pengkodaan. Nah, pencegahannya yang pertama kita menguji dari rangkaian yang dipasang, lalu termasuk programnya juga, lalu menerapkan sistem fail-safe yang kemarin sudah dijelaskan. Yang berikutnya terjadi human error. Bahaya human error ini pencegahannya yaitu dilakukan memberikan pelatihan secara intensif untuk pengguna dari trainer kit tersebut. Yang terakhir, identifikasi bahaya, kita juga memanfaatkan sistem alarm yang fungsinya untuk memberikan indikator terhadap ketika terjadi kondisi darurat yang ketika sedang praktek, seperti itu. Wah, lumayan bermanfaat sekali ya cara mengidentifikasinya. Ini merupakan salah satu jawaban yang bisa kita terapkan nih sebelum kita melakukan sebuah praktek
dalam berkegiatan di mata kuliah PLC seperti itu. Baik Pak, berikutnya seperti yang kita tahu ya bahwa kita sering menerapkan sistem grounding di instalasi rumah maupun di instalasi perawatan listrik lainnya. Menurut Bapak, apakah sistem grounding yang kita terapkan di PLC ini penting dan seberapa penting sistem grounding tersebut? Oke, terima kasih. Jadi kenapa sistem grounding penting gitu ya? Sistem grounding itu sangat penting karena dia berfungsi untuk menyelamatkan dari kebocoran arus ya. Jadi secara prinsip arus yang bocor itu dialirkan melalui grounding ke dalam tanah. Itu tujuannya untuk mencegah resiko adanya sengatan listrik pada baik dari sisi penggunanya maupun dari sisi perangkatnya gitu. Nah, kalau ke sisi perangkatnya itu juga bisa menyebabkan kerusakan di untuk ke perangkat itu sendiri. Selain itu, grounding juga meminimalisir potensi konslet ya, yang bisa memicu kebakaran dan mengurangi juga intervensi elektromagnetik. Sehingga dari sisi perangkat itu juga meningkatkan akurasi dari sistem PLC tersebut. Nah, jika dibarengi dengan breaker, jadi grounding ini secara otomatis akan menghentikan aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus, sehingga memberikan perlindungan kepada penggunanya dan kepada perangkat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, grounding sangat penting dan harus diterapkan ke dalam perangkat-perangkat atau instalasi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Ya, jadi nggak cuma di instalasi listrik rumah nih teman-teman, bahwa sistem grounding ini tuh sangat bermanfaat ketika kita menerapkan. Salah satunya itu di PLC, di laboratorium PLC ini ya Pak ya? Iya. Ya. Tadi kita udah dapat jawaban bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengidentifikasi, dan juga tadi tuh kita udah tanya-tanya mengenai sistem grounding, seberapa penting gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Baik Pak, bagaimana prosedur penanganan yang benar jika terjadi kesalahan pada sistem PLC yang terutama itu dapat membahayakan keselamatan mahasiswa? Oke, jadi prosedurnya yang pertama kita matikan dulu aliran listriknya. Yang kedua, kita terapkan prosedur yang dinamakan dengan LOTO atau lock out dan tap out. Yang ketiga, kita beritahu dan jauhkan mahasiswa dari area yang berbahaya. Yang keempat, kita identifikasi sumber dan jenis kesalahannya ada di mana. Yang kelima, kita periksa sistem groundingnya. Yang keenam, lakukan perbaikan dan riset dengan hati-hati. Yang ketujuh, kita uji coba lagi perangkatnya apakah sudah aman atau belum. Yang selanjutnya, yang kedelapan, tidak kalah penting, kita mendokumentasikan kerusakan apa yang barusan terjadi dan melaporkan insiden tersebut. Yang kesembilan, kita lakukan pelatihan untuk jangka panjang pada mahasiswa agar tidak terjadi kerusakan lagi. Yang ke-10, kita kembalikan operasi sistemnya dengan SOP yang benar. Seperti itu. Baik Pak, mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada perangkat PLC di laboratorium dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keselamatan mahasiswa? Oke, jadi kenapa penting? Karena yang pertama kita tujuannya untuk mencegah kerusakan dan kegagalan sistem di kedepannya. Yang kedua, kita di sisi lain juga menjamin bahwa PLC atau dalam hal ini PLC itu akan berjalan dengan baik secara terus-menerus. Yang ketiga, kita mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang keempat, kita memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ada di tempat tersebut. Yang kelima, kita akan memperpanjang umur dari perangkat itu sendiri. Yang keenam, kita meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam bidang keselamatan. Baik Pak. Jadi bagaimana sistem PLC pada PLC bekerja untuk memastikan bahwa perangkat tidak menyebabkan kecelakaan
jika terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi. Oke, jadi sistem file save kita juga terapkan di lab kita. File save ini fungsinya untuk memantau kondisi operasional melalui sensor yang mendeteksi anomali. Contohnya seperti sinyal tidak sesuai atau kerusakan komponen. Nah, cara kerjanya saat error terdeteksi, PLC akan beralih ke mode aman dengan menghentikan proses untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan. Nah, dalam hal ini diterapkan juga redundansi atau sistem agar tidak terjadi pengulangan. Fungsinya untuk memastikan komponen cadangan ketika komponen utama itu terjadi kerusakan. Jadi sehingga PLC-nya masih bisa dipakai di kemudian hari. Selanjutnya di sistem file save juga ada alarm dan peringatan langsung yang memberitahu user atau dalam hal ini mahasiswa untuk intervensi secara cepat. PLC juga dapat menjalankan prosedur darurat otomatis seperti menghentikan motor atau membuka katup saat terjadi kesalahan. Selanjutnya yang terakhir, pengujian dan pemeliharaan rutin juga dilakukan untuk memastikan semua komponen dalam sistem tetap bekerja dengan optimal. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Apa peran APD atau alat sendiri dalam penggunaan PLC di laboratorium dan rata-rata saja yang wajib digunakan oleh mahasiswa? Oke, jadi peran APD di lab PLC yang pertama untuk melindungi dari resiko sengatan listrik. Yang kedua, kita untuk mencegah terjadinya cedera. Yang ketiga, itu untuk mengurangi paparan bahan berbahaya. Misalnya kita praktek menggunakan bahan yang berbahaya, kita akan terlindungi gitu. Yang keempat, untuk mencegah kebakaran dan ledakan. Yang kelima, untuk meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Adapun APD yang biasa digunakan di lab PLC yang pertama yaitu sarung tangan isolasi, yang kedua sepatu anti statis, yang ketiga pelindung mata, yang keempat ada masker, yang kelima ada helm pelindung. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mengenai sistem alarm. Bagaimana memastikan sistem alarm pada lab PLC itu dapat berfungsi dengan baik untuk memberikan peringatan ini sebelum terjadinya kecelakaan? Oke, sistem alarm kita ada pengecekan rutin ya dari sistem alarm tersebut. Yang berikutnya kita juga melakukan kalibrasi sensor. Ya, jadi ada pengecekan secara rutin. Yang ketiga, kita memeriksa kabel juga dari koneksi alarm tersebut. Yang keempat, kita terkadang juga melakukan simulasi dalam keadaan darurat. Kita aktifkan juga alarmnya. Yang kelima, untuk mahasiswa sendiri kita ingatkan, jadi seperti pelatihan untuk penggunaan alarm tersebut. Yang keenam, kita adakan pembaruan dari alarm tersebut jika terjadi kerusakan. Yang ketujuh, kita melakukan pemeriksaan dan pembaruan dari protokol alarm tersebut. Seperti itu. Mengapa Pak pelatihan keselamatan dan penggunaan pada perangkat PLC itu sangat penting untuk pengguna laboratorium untuk guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Oke. Jadi pentingnya pelatihan yang pertama kita meningkatkan kesadaran terhadap resiko dari para pengguna lab. Yang kedua, kita juga menyediakan pengetahuan dasar tentang perangkat-perangkat PLC. Yang ketiga, kita memfasilitasi tindakan darurat yang tepat. Yang keempat, kita juga meningkatkan keterampilan dari pengguna PLC tersebut. Yang kelima, kita menjamin kepatuhan terhadap standar K3 yang ada di area tersebut. Yang keenam, kita mencegah kecelakaan dan cedera. Yang ketujuh, kita meningkatkan kepercayaan diri dari pengguna PLC itu. Yang kedelapan, kita juga mendorong culture keselamatan di laboratorium. Yang kesembilan, kita juga mengevaluasi dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan dalam praktek
keselamatan itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan ketika terjadi korsleting pada perangkat PLC untuk menyelamatkan diri dan lingkungan kerja? Oke, langkah-langkah ketika terjadi konsleting, yang pertama kita memastikan sumber listrik yang pasti. Yang kedua, kita evakuasi area lab. Jadi dari sekitar area PLC-nya kita evakuasi, kalau ada barang-barang yang berbahaya kita jauhkan. Kemudian yang ketiga, kita periksa korban yang terkena sengatan listrik tersebut. Yang keempat, kita hubungi petugas keselamatan dan keamanan yang ada di area tersebut. Yang kelima, untuk ke depan kita juga bisa menggunakan APD, jangan lupa menggunakan APD. Yang keenam, kita identifikasi sumber konsleting yang tadi membuat konslet. Yang terakhir, kita mendokumentasi kejadian untuk dilaporkan agar kedepannya tidak terjadi lagi. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas. Baik, itulah teman-teman, kita telah menyaksikan pertanyaan-pertanyaan mengenai instrumentasi K3 yang ada di Laboratorium PLC Politeknik Gajah Tunggal. Setelah kita mendengar jawaban-jawaban dari para narasumber dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita ajukan, semoga itu bisa kita terapkan nih dalam praktek kita, dalam berkegiatan mata kuliah kita, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang nggak cuma di Laboratorium PLC, karena itu cakupannya cukup luas sistem keamanan instrumentasi K3 ini. Nah, itu aja, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.